untuk terus berpegang pada motivasi awal masuk ke sekolah tinggi ini, yakni memiliki prestasi yang tinggi, baik secara nilai tertulis maupun tindakan di dalam kampus dan di luar kampus. Dengan demikian, mahasiswa ikut membangun kampus secara positif melalui prestasi serta karya dalam pelayanan di lingkungan sosial mahasiswa itu sendiri. Rumusan masalahnya yang pertama, apa saja motivasi awal mahasiswa? Yang kedua itu apa saja faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa? Dan yang ketiga itu bagaimana motivasi awal dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa angkatan 2018 di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Batasan masalahnya itu berfokus pada pengaruh motivasi awal terhadap prestasi belajar mahasiswa yang dilihat dari indikator keberhasilan prestasi belajar mahasiswa berupa IPK dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa itu sendiri. Tujuan penelitian yang pertama itu untuk mendeskripsikan pengaruh motivasi awal dalam prestasi belajar mahasiswa. Yang kedua untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Dan yang ketiga untuk mendeskripsikan upaya dan cara peningkatan prestasi belajar mahasiswa dalam pengaruh motivasi awal. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis penelitian ini ialah pengaruh motivasi awal mahasiswa angkatan 2018 terhadap prestasi belajar mereka dilihat dari indikator keberhasilan dalam prestasi belajar di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Manfaat praktisnya yang pertama itu bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa itu sendiri diharapkan mampu untuk memberikan peningkatan yang lebih baik dalam prestasi belajarnya. Bagi lembaga, ringkas. Oh ya Pak, memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa di sekolah tinggi, dan bagi penulis itu untuk menjawab keingintahuan penulis tentang pengaruh motivasi awal terhadap prestasi belajar ini. Penjelasan istilah yang pertama itu motivasi berprestasi, berarti juga seorang individu memiliki keinginan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan memperoleh hasil yang bermakna. Istilah prestasi belajar mahasiswa ialah penilaian pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan mahasiswa berkenaan dengan penguasaan bahan perkuliahan yang disajikan kepada mahasiswa. Tinjauan pustaka yaitu pengertian motivasi awal, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada sesuatu, situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan kepadanya. Itu menurut Saniawan. Prestasi belajar adalah pencapaian atau kecakapan yang ditampakkan dalam keahlian atau kumpulan pengetahuan, itu menurut Hetika dan pengertian mahasiswa, yaitu didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi. Desain penelitiannya, saya di sini menggunakan concurrent embedded dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian yaitu di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Populasinya yaitu mahasiswa angkatan 2018 dengan jumlah 120 orang. Sampelnya saya menggunakan purposive sampling, di mana sampel ini yang menentukan adalah penulisnya sendiri. Sampel yang saya gunakan di sini adalah berjumlah 24 orang. Metode pengumpulan datanya yaitu kuantitatif dengan menyebarkan angket, dan kualitatif itu menggunakan pedoman wawancara dan observasi langsung. Adapun metode pengolahan datanya, yang pertama itu collecting, coding, entering, data processing, dan data processing. Dan untuk menguji keabsahan datanya, itu saya menggunakan triangulasi sumber. Yang pertama itu sumber buku, sumber wawancara, dan sumber observasi. Demikian dari saya, Pak. Saya kembalikan kepada Bapak Subandi Simbolon. Oke, luar biasa. Terima kasih Kristinawati. Pas 8 menit, gitu ya. Jadi antara 7 sampai 10 menit.
Demikian presentasi dari Saudari Krisnawati. Saya berikan kesempatan dan waktu kepada Bapak Dr. Insinyur Christianus atau MSI untuk memberikan tanggapan, jawaban, dan juga tanggapan, arahan, dan juga pertanyaan. Kami persilahkan, Bapak. Baik, terima kasih. Suara saya cukup terdengar ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi pertama saya mengucapkan selamatlah atas proposal ini. Saya melihat ini satu terobosan lah untuk skripsi pada periode ini. Saya kira penelitian ini bagus dan bisa terus diteruskan. Saya akan memberi beberapa masukan untuk penyempurnaan. Judul saya tidak perlu kutak-katik lagi. Paling mungkin saya ingin mempertajam di rumusan masalah di halaman 3 itu. Bisa dibuka? Ya, jadi rumusan masalah itu ada 3 kan di situ ya? Iya, Pak, 3. Saya agar ditambah yang nomor 1 itu tetap ya, apa saja motivasi awal mahasiswa. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang ketiga itu, jangan langsung buru-buru bagaimana motivasi awal dapat mempengaruhi prestasi belajar. Saya ingin yang ketiga itu, bagaimana prestasi belajar saja dulu. Iya, Pak. Bagaimana prestasi belajar, artinya prestasi mereka seperti apa sekarang. Terus yang keempat, baru. Yang keempat itu baru kamu buat semacam analisis korelasi lah, motivasi awal dengan prestasi belajar itu. Ya. Ya, Pak. Jadi ditambah 4. Saya sebetulnya hanya ingin agar alur berpikirmu menjadi lebih enak diikuti. Berikutnya saya belum ngecek ke landasan teori, tapi intinya penelitian kuantitatif itu teorimu harus matang karena biasanya kuantitatif itu lebih cenderung menguji teori, ya. Sehingga teori-teorimu itu harus betul-betul matang dan tergambar di pedoman angket kamu itu, di angket. Kalimat yang ada di angket itu kan nomor halaman 35 ya. Nomor 1, saya memiliki motivasi yang tinggi dalam proses perkuliahan. It's okay. Yang nomor 2 itu, mesti ada subjeknya juga. Oh iya, iya Pak. Hanya kalimatnya ini memiliki motivasi sangat penting dalam proses perkuliahan. Mungkin apa nih, saya berpendapat mungkin kali ya. Disesuaikan kalimatnya. Yang ketiga, saya selalu merasa senang dalam melaksanakan proses perkuliahan. 4, saya selalu membantu teman yang kurang ngerti mata kuliah. Saya selalu ikut dalam kegiatan kampus dalam bentuk apapun. Saya pernah menjadi bagian dari kepentingan kampus dalam bentuk apapun. Begini, dalam metode kuantitatif itu, karena kan orang mengisi
pernyataannya. Ini juga pakai skala Likert. Saya pernah beberapa kali buat penelitian dengan skala Likert ini. Saran saya agar jumlah pertanyaannya ini ditambah. Cara menambahnya itu adalah kamu sesuaikan dengan landasan teori. Jadi misalnya ada teori motivasi. Ada enggak teori motivasi? Ada, Pak. Halaman berapa? Yang di landasan teori itu teori motivasi. Halaman 8, Pak. Oke, halaman 8. Motivasi awal. Motivasi adalah daya pendorong yang ada dalam diri manusia sehingga ia melakukan suatu kegiatan. Oke, sebetulnya di bagian ini harus tergambar item-item atau hal-hal yang akan kamu lihat pada saat penelitian. Jadi motivasi ini kan lebih definisi motivasi. Iya. Namun apa yang menjadi ukuran dari motivasi itu? Coba kamu tambahkan lagi itunya, teorinya. Ya, Pak. Kamu tambahkan lagi karena di kuantitatif itu teorinya itu harus lebih matang. Sekali lagi ya. Beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu teorinya bisa berkembang pada saat penelitian sedang dilakukan. Sedangkan di kuantitatif itu sebelum ke lapangan itu memang teorinya itu udah matang betul. Jadi tolong kamu tambah lagi. Ya, Pak. Ya, yang lebih operasional. Dan selanjutnya nanti itu tertuang di lampiran, di angket. Jadi hal-hal berkaitan dengan teori itu diturunkan lagi ke angket ini, ke kuesioner ini. Ya. Sehingga seluruh item yang ada di motivasi dan kaitannya dengan prestasi belajar itu muncul semua di angket. Jadi jumlah pertanyaannya ini bukan hanya 6, tapi lebih dari 6. Oke ya, itu masukan saya yang pertama. Terus yang berikutnya untuk respon populasi dan sampel. Memang bahwa dalam penelitian kuantitatif itu ada populasi dan ada sampel. Itu sebetulnya jika semesta risetnya itu, semesta objeknya itu banyak betul. Namun di kita ini kan jumlah mahasiswa angkatan 2000 berapa ini 18 ya? 2018 Pak. Ya. Nah itu kan sebetulnya jumlah mereka ini tidak terlalu banyak, lebih 100 berapa begitu, 120 ya. Iya. Saya ingin agar sebanyak mungkin sebetulnya dari mereka ini terlibat di dalam penelitianmu ini. Jadi saya tidak terlalu setuju kalau kamu menggunakan purposive sampling. Takutnya saya nanti kamu hanya ke orang-orang yang kamu kenal baik, ke orang-orang yang dekat denganmu gitu kan. Akibatnya bias nanti hasil penelitianmu ini. Salah satu kelemahan metode kuantitatif itu ya begitu itu. Kalau purposive sampling itu cenderung bias. Karena jumlah populasinya tidak banyak, saya kok ingin minimal 50% dari mereka ini menjadi sampelmu. Ya, minimal. Iya, Pak. Minimalnya kan cuma 60. 60 itu mengolah data kuantitatif tidak susah. 120 itu pun kalau berhasil mengisi semua, mengolah datanya tidak susah. Hanya dalam ukuran
beberapa jam saja saya kira udah kelar itu data itu diolah. Ya, beda dengan kualitatif. Kualitatif tuh karena mengolah data pernyataan orang, jadi mungkin lebih lama gitu. Ya, jadi itu masukan saya untuk populasi. Untuk kalimat-kalimat redaksi, saya kira nanti Pak Lukas lah akan banyak berkontribusi. Beliau tuh lebih teliti dari saya kalau bicara kalimat-kalimat bahasa Indonesia tuh. Ya, saya lebih melihat dari sisi metodologi, dari sisi kesesuaian antara teori dan alat untuk mengambil data. Kalau itu udah oke, bagi saya tuh oke. Masalah bahasa Indonesia nanti kamu lihat lagi lah, belajar bahasa Indonesia lagi lah. Tapi rasanya sih bahasa Indonesiamu ini udah bagus lah. Dapat nilai berapa kau bahasa Indonesia kemarin? Ya, Pak. Lupa, Pak. Lupa, aduh lupa. Hanya hanya nanti tolong kutipan di bab 1 di bagian 1 latar belakang itu sedemikian rupa dikurangi ya. Oh iya, Pak. Agar nanti jumlah presentasi plagiatnya tuh bisa dikendalikan. Iya, Pak. Saran saya ya seminimal mungkin lah di bab 1 itu mengutip orang. Mengutip itu ya memang tempatnya di bab 2 nanti itu di landasan teori. Nah, di situ dibolehkan. Jadi kalau skripsimu itu nanti 5 bab, berarti tiap bab itu 20% kan kontribusinya terhadap skripsi? Iya, Pak. Kalau plagiat yang diizinkan itu misalnya 25%, berarti 1 bab lebih dikit. Iya, Pak. Jadi untuk memastikan bahwa jumlah kutipan kita itu tidak melanggar aturan, sebaiknya memang di bab lain itu ya tidak mengutip langsung, tetapi hanya lebih untuk meneguhkan, menguatkan, membandingkan gitu aja. Ya, ya. Saya kira saya tidak terlalu banyak menyoroti lagi karena sudah cukup bagus. Tinggal dijalankan saja. Oke, saya begitu saja Pak Subandri. Baik, terima kasih banyak Pak Kris. Masukan yang luar biasa untuk Saudari Kris. Jadi tadi punya jelas soal ini bahwa ini kuantitatif Kris ya. Jadi perkuat teori nanti perkuat supaya jelas, apalagi dengan menekankan unsur-unsur yang kemudian nanti diturunkan dalam angket-angket item-item angket itu kan. Iya, Pak. Jadi tadi juga rumusan masalah juga sudah dipertegas Pak Kris. Itu poin yang sangat penting dan sangat penting lah untuk dirimu nanti ya, untuk proposalmu ini. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Kris. Kita menanti masukan dan arahan dari Pak Lukas. Silakan Pak Lukas, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Lukas. Saya unmute dulu. Oke. Pak Kris saya mute ya supaya tidak storing ya. Boleh. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Saudari Kristinawati. Saya seperti yang ditugaskan oleh Pak Kris tadi terkait dengan tulis menulis, saya beberapa beberapa coretan saya di proposal. Secara umum saya sebutkan saja. Pertama, beberapa kalimat kamu rumuskan terlalu panjang gitu ya, sehingga ada yang agak susah saya menangkap maksudnya gitu ya. Saya ambil contoh, kamu buka di halaman 2. Halaman 2. Di alinea ke-1, kedua ya. Iya, Pak. Saya bacakan aja yang di tengah-tengah ya. Iya, Pak.
sebagai sekolah tinggi agama Katolik pertama, tentunya kampus Setakat Negeri Pontianak memiliki harapan atas mahasiswa-mahasiswi yang sudah memilih kampus ini sebagai tempat untuk menimba ilmu. Sehingga perlu juga bagi mahasiswa untuk terus berpegang pada motivasi awal, masuk ke sekolah tinggi agama Katolik ini, yakni dan seterusnya. Jadi komanya 2 kali, sebenarnya kalimat ini bisa menjadi 3 kalimat, gitu ya. Ya hanya mau menunjukkan bahwa kalimatnya panjang, akhirnya agak susah menangkap apa persisnya mau disampaikan ini, gitu ya. Lalu yang kedua, di sini juga ada pengulangan yang ya beruntun ya. Mulai dari kalimat atas ada sekolah tinggi, lalu di tengah itu ada sekolah tinggi lagi, di terakhir sekolah tinggi. Di kalimat ini banyak sekali mengulang kata-kata yang sama. Kalau udah termasuk juga di atasnya, jadi menjadi tidak efektif, gitu ya. Jadi pengulangan itu coba dihindari. Kalau udah 1 kali nyebut, lalu di bawahnya ya tinggal mengacu pada yang di atasnya. Yang kedua, pembedaan pengertian ya. Saya selain kalimatnya panjang tadi, juga sedikit teknis menulis pengutipan. Pengutipan tuh saya ambil contoh di halaman 1 saja. Biasanya kita menulis kepanjangannya dulu, baru dalam kurung singkatan, gitu lah. Bukan singkatan, lalu dalam kurung kepanjangan. Umumnya kita menulis gitu, jadi sebutkan dulu lengkapnya, baru nanti singkatannya. Begitu. Seterusnya kalau sudah ada dipanjang, boleh singkatan gitu. Tapi jangan mulai dengan singkatan, baru diperpanjang gitu. Itu poinnya. Lalu berikutnya, di latar belakang saya menyoroti terkait dengan ini kan ngomong soal prestasi belajar ya. Prestasi belajar yang kamu mengerti terkait dengan prestasi belajar tuh apa saja? Tentang prestasi belajar, Pak. Prestasi belajar itu sesuatu yang sudah kita dapatkan, misalnya kan kita sudah bekerja keras dalam mengerjakan pekerjaan misalnya. Nah, prestasi itu menjadi hasilnya, Pak, kalau menurut saya. Maksud saya cakupannya tuh kepada apa saja gitu loh. Karena nanti ngapa dari awalnya di latar belakang ini mestinya sudah agak mengerucut gitu lah. Yang kamu masukkan ini batasannya apa? Sehingga nanti di teori juga saya nanti akan mengejar 2 istilah yang kamu sebutkan di teori. Tapi mungkin saya mau melihat penangkapanmu, pengertianmu terkait dengan prestasi belajar itu. Dalam konteks ini ya prestasi belajar kita di perguruan tinggi di kampus ini terhadap mahasiswa angkatan 2018 itu. Prestasi belajar mahasiswa itu kalau menurut saya itu bukan hanya sekedar nilai ya Pak. Misalnya kalau nilai kan 3,4, 3, berapa itu kan nilai. Itu prestasi. Nah, prestasi belajar yang ingin saya lihat juga di proposal saya ini yaitu prestasi dalam bidang misalnya keaktifan mahasiswa itu sendiri dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu Pak. Ya. Makanya dari awal menurut saya di latar belakang itu mungkin perlu dibuat gini, ada prestasi akademik dan non akademik. Ya. Akademik itu berupa itu IPK setiap semester itu
Itu yang kelihatan dari akademik. Ya, non akademik tadi keaktifan dan seterusnya macam-macam tuh juga termasuk prestasi dia kalau ada ikut lomba, ikut olahraga, ikut aktivitas non lainnya, itu bagian juga prestasi gitu ya. Ya kan? Halo? Iya, Pak. Jadi yang kamu mau ukur di sini itu kan kalau ngelihat dari apa namanya? pedoman apa namanya? Angket apa itu kan menyeluruh tuh, ya kan? Iya, Pak. Maka dari awal menurut saya di latar belakang sudah agak ditegaskan di situ. Ya, terkait dengan apa sih ukurannya, apa sih mau kamu lihat terhadap motivasi awal mereka masuk ke sini, lalu korelasinya dengan prestasi belajar ini. Begitu. Itu poin kedua yang saya mau soroti. Lalu yang ketiga kaitan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah tadi Pak Kris sudah menambahkan tentang korelasi tadi. Ya yang betul-betul mau dilihat memang adalah bahwa apakah motivasi awal tinggi atau motivasinya kuat itu berpengaruh pada prestasi itu. Itu betul-betul menjadi sasaranmu gitu ya. Lalu motivasi awal seperti apa, faktor yang mempengaruhinya seperti apa, itu memang perlu dilihat. Tetapi menurut saya penegasannya pada rumusan yang keempat yang tadi ditawarkan oleh Pak Kris. Nah, yang terkait dengan rumusan masalah dan tujuan, saya hanya mau menggarisbawahi bahwa tujuan itu harus selalu mengacu kepada rumusan masalah gitu ya. Kalau rumusan masalahnya terkait bagaimana melihat motivasi awal mereka, ya maka tujuannya adalah untuk mengetahui mendeskripsikan motivasi awal ini gitu. Tidak seperti umpamanya lihat di halaman berapa nih ya? Halaman 4 nomor 1, tujuan nomor 1. Mendiskusikan pengaruh motivasi awal dalam prestasi belajar mahasiswa. Sedangkan pertanyaan penelitian bukan hanya apa saja motivasinya. Jadi tujuannya ya untuk mengetahui motivasi awal itu gitu loh. Nah, jadi hanya teknis merumuskannya ya gitu. Termasuk juga tujuan yang ketiga untuk mengetahui mendeskripsikan pengaruh motivasi awal ya, pada prestasi belajar sosial gitu. Oke, itu terkait dengan tujuan. Berikutnya saya mau menyoroti juga di langsung ke teori ya, ke landasan teori. Ya, landasan teori. Oh ya, penjelasan sih. Ya, sebelum situ ke penjelasan istilah. Di penjelasan istilah itu kamu mengambil tentang pengaruh motivasi awal. Coba lihat di halaman 6. Ya, Pak. Komentar saya di catatan di sini itu saya katakan cukup ngomong tentang pengaruh motivasi awal, tentang prestasi itu kan ada di nomor B ini gitu loh. Tapi di nomor A ini kamu udah ngomong juga tentang motivasi gitu kan. Lalu juga di bagian tengah itu saya bacakan saja ya, kamu di halaman 6 tuh. Motivasi para mahasiswa saat ini semakin menurun terkait hubungannya dengan keadaan prestasi mereka dan bla 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 gitu ya. Kelihatan nggak? Ya, Pak. Nah, pertanyaan saya, ini opinimu kah atau dari mana itu? Apa kaitannya dengan penjelasan istilah yang tentang pengaruh motivasi awal ini gitu? Di sini kan seolah-olah itu udah menjadi kamu berpendapat tentang motivasi mahasiswa sekarang ini di sini gitu loh.
Coba kamu gimana kamu menjelaskan ini kalimat ini? Jadi saya menulis motivasi para mahasiswa ini karena saya juga melihat dari pengalaman pribadi gitu Pak, di kelas saya itu juga ada masalah seperti ini. Jadi semester pertama itu nilainya misalnya 3,49 atau berapa. Nah, nanti di semester atasnya, semester 5 atau semester 6 nanti nilai mereka itu menurun. Di sini mengapa saya mencantumkan ini karena bertolak dari pengalaman itu, Pak. Enggak, kalau ngelihat dari pengertian penjelasan istilah ini nggak masuk ke sini. Oh, iya, Pak. Gitu loh. Jadi kan kamu memberi pengertian kepada audiens pembaca tentang apa itu sejauh mana batasan tentang pengaruh motivasi awal ini gitu loh. Ya, Pak. Jadi ini menurut saya udah opini gitu. Itu lalu berikutnya ada istilah yang menurut saya rancu. Saya mencarinya di mana di halaman 11. Judulnya adalah korelasi prestasi belajar mahasiswa dengan prestasi akademik. Tadi kan dari pertanyaan saya awal itu kan mengatakan kalau ngomong soal prestasi itu kan akademik non akademik gitu ya. Itu menjadi prestasi belajar secara keseluruhan. Begitu tuh. Jadi prestasi akademik itu bagian kecil dari prestasi belajar secara keseluruhan. Gitu ya. Ya, Pak. Kurang lebih itu gitu kan? Ya, Pak. Oke. Nah, yang saya mau soroti di dalam isinya tak ada persisnya ngomong tentang korelasi ini antara prestasi belajar dengan prestasi akademik ini. Isi dari tulisanmu dari halaman 11 sampai dengan 12 awal di atas nih. Coba kamu ceritakan secara lisan begitu. Persisnya yang kamu mau katakan di sini seperti apa sih korelasi antara prestasi belajar dengan prestasi akademik? Apa yang mau kamu omong ini sebenarnya di teori bagian ini nih? Halo, Grace. Halo. Halo, Grace. Hilang dia kayaknya, Pak. Mati lampu jangan-jangan hilang dia nih. Mamma mia. Di belimbing sana mati lampu. Aduh, kenapa dia? Malah meninggalkan arena malah. Oh, masuk dia, sudah masuk. Masuk. Hanya belum connect suaranya, Pak. Isi aja dulu, nanti kami rapikan baru di second. Tinggal di play di second. Bisa juga sebenarnya itu pakai elektronik. Second. Teke dong, teke. Chris.
Chris. Manggil Chris itu lalu saya itu terpanggil dulu. Chris. Oh, bukan Pak Chris. Panggilnya Kristina, Chris. Kristina Wati. Nah, gitulah. Maaf Pak Chris. Aduh, jadi salah ini. Ini apa PDF kan ya? Enggak, Pak, itu Enggak. Docs. Gue Docs. Langsung diisi di sini. Langsung diisi di situ, nanti terinput sendiri. Bisa dibaca oleh Pak Anon nanti. Pakai laptop ya. Enggak mau kalau pakai HP. Di sini. Tidak nyambung dia. Bentar Pak ya. Ya. Nanti isi langsung send terkirim ya? Nggak perlu desain. Nanti Pak ini buka ada di sini dia. Habis isi, tutup enggak? Habis isi tutup. Cuma di sini gimana, adakah save istilah save? Enggak, dia otomatis. Oh, otomatis. Sendiri dia Pak Lukas. Dia save sendiri dia. Oh, save sendiri. Ya. Oh, Chris. Aduh, hai Chris. Ini Kristina nih. Ruang lingkup indikator prestasi. Hai Chris, kok mati, Dik? Oh. Oh ya, sudah berarti akan bisa ya. Oke, nggak apa-apa ya. Atau nggak apa-apa. Kalau nanti nggak bisa pakai suara aja, nanti pakai suara ini. Nanti saya hubungkan ke kapan? Atau gimana? Nah, oke ya. Pakai suara dulu ya. Pak Lukas pakai suara, saya telepon dia. Oh. Chris dengar, coba ngomong Chris. Iya Pak, dengar Pak. Pak Lukas dengar? Dengar. Oke, lanjut Pak. Oke, begitu Chris. Kenapa Chris? Ada masalah apa? Mukamu nggak berani ditampakkan nih. Ada wifi katanya harus di restart Pak, mati tadi. Oh ya. Ini baru Oke, saya sip. connect lagi Pak. Nah, dia akan connect lagi nanti kian jumpa. Oke. Begini tadi ya. Jadi di teorimu pertama tadi antara isi dengan subjudul, saya ada kasih komentar di catatan, antara subjudul dengan isinya tuh kok enggak nyentuh gitu loh. Kamu kan ngomong soal korelasi antara prestasi belajar dengan prestasi akademik gitu ya. Tapi isinya tuh tak ada penjelasan sedikit pun tentang korelasi itu gitu loh. Iya Pak. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, pemakaian istilah keberhasilan dengan prestasi itu digandingkan. Gitu ya. Di halaman 12 tuh umumnya indikator keberhasilan prestasi belajar. Saya kok ngerasa agak janggal kali apa judulnya. Kalau kita ngomong prestasi, ya keberhasilan juga gitu tuh. Iya Pak. Mungkin kata indikator prestasi aja. Ya, apa indikatornya kalau mahasiswa ini dikatakan berprestasi. Ya. Kan gitu.
Udah lihat muncul dia. Maaf ya Pak. Ya. Nah, nggak usah minta maaf. Lanjut. Jadi, dalam arti tertentu kan prestasi itu sama dengan keberhasilan juga tuh. Iya Pak ya. Jadi kok disejajarkan itu. Jadi kalimatnya menjadi menurut saya agak rancu gitu ya. Iya Pak. Nah, hanya saja di teorimu, coba lagi lihat di halaman 13 tuh. Indikator keberhasilan prestasi belajar mahasiswa. Tadi kan saya udah omong, kalau kita ngomong indikatornya tuh mencakup keseluruhan, tidak hanya prestasi akademik gitu toh. Iya Pak. Nah, hanya sebenarnya kalau kita mau ngomong indikator tentang prestasi mereka tuh di sini nih, di poin ini, di poin 3.2 ini. Gitu loh, kamu jabarkan termasuklah poin-poin yang ada yang akan dipertanyakan dalam angket itu gitu loh. Jadi apa sih indikatornya untuk mengukur bahwa orang ini, anak-anak ini, mahasiswa ini berprestasi. Begitu kan? Nah, di sinilah anaknya dituliskannya begitu. Di sini hanya kamu sebutkan salah satunya ya IP ya, IPK begitu. Nah, sementara kan tadi kalau kita ngomong lihat dari apa namanya poin-poin angketmu itu kan tidak hanya ngomong soal IP gitu ya, prestasi akademik, tapi kan mencakup keseluruhannya. Menurut saya ada di sini ditulisnya secara teoritisnya kan berangkat dari indikator di sini gitu loh. Saya apa namanya melihat di pedoman angketmu itu kan kamu berangkat dari pendapat orang-orang tuh. Iya. Di mana saya ada melihat nama orang narasumber di itu. Nah, menurut saya enggak sebaiknya ditaruh di bagian ini gitu ya. Di bagian apa namanya indikator ini. Lalu berikutnya di halaman 14 ada ruang lingkup indikator lagi ngomong soal keberhasilan prestasi belajar itu tadi. Jadi mungkin ruang lingkup indikator prestasi belajar mahasiswa. Nah, di bagian sini kamu ngomong soal ruang lingkupnya mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor. Begitu. Nah, apa namanya? Bagian ini kan dijabarkan kamu menjadi pertanyaan-pertanyaan angket itu gitu. Nah, bisa enggak diperlihatkan bagian kognitif apa saja yang diukur. Lalu afektifnya apa, psikomotornya apa, termasuk di dalamnya. Begitu. Itu terkait teori ya. Lalu soal penomoran, menurut saya penomorannya tumpang tindih ya. Coba lihat, saya ambil contoh di halaman 7. Halaman 7 nomor 7, ya kan? Tinjauan pusaka. Lalu berikutnya A besar, landasan teori. Lalu kembali lagi ke nomor 1. Nah, kedudukan antara angka 7 dengan angka 1 ini kan sama angka. Tapi dia kedudukannya kan berbeda. Ya. Kalau kita menjadikan 7 ini sebagai induknya, lalu anaknya A, lalu cucunya 1 lagi gitu. Maka menurut saya supaya tidak keliru orang melihatnya, untung nggak ditulisnya agak makin menyorok ke dalam gitu ya, supaya kita dapat membedakannya. Tapi menurut saya mungkin sebaiknya kalau 7 awalnya 7 titik, lalu 1 ini 1 kurung atau 1 buka kurung ya, atau tutup kurung atau bagaimana. Yang penting supaya tidak mengecoh antara 7 dengan pengertian 7 dengan 1. Itu soal penomoran. Begitu, Chris. Berikutnya
Di metodologi penelitian, saya hanya mau melihat kamu di halaman 20. Nomor 2 itu terkait dengan waktu penelitian. Ya mungkin perlu harus dijadwal ulang lagi karena Maret sampai dengan bulan Juni, lalu apalagi sekarang ini kita sudah tidak belajar di kampus, lalu bagaimana penelitian ini disebarkan ya. Sekarang dengan angket ini sih gampang lah, tinggal masukkan ke grup masing-masing mahasiswa angkatan 2018 bisa masuk gitu. Tapi maksud saya nanti disesuaikan saja gitu. Ya, Pak. Berikutnya di halaman 21 improvements untuk pendekatan kualitatif itu disebutkan jadi pengaruh motivasi awal tinggi, ya 12 orang dengan pengaruh motivasi awal tinggi dan 12 orang dengan motivasi awal rendah. Nah, pertanyaan saya, di mana kamu dapat data tentang tinggi rendahnya motivasi awal mereka ini? Sudah dapatkah? Belum, Pak. Tapi kan nanti kalau sudah penelitian itu kita bisa minta transkrip nilai angkatan 2018 ini, mahasiswa angkatan 2018 ini. Jadi dari situ nanti saya akan melihat mana yang memiliki motivasi awal tinggi dengan prestasi tinggi, dan saya juga bisa melihat mana yang memiliki motivasi awal rendah dengan prestasi rendah. Kalau untuk transkrip nilai itu mungkin hanya bisa melihat dari prestasi belajarnya saja, Pak. Kalau motivasi awalnya itu mungkin nanti saya lihatnya dari data wawancara mereka waktu masuk ke Sekolah Tinggi Agama Katolik ini, Pak. Ya itu dia yang saya mau supaya maksud saya tuh dari awalnya kamu mengerti gitu loh. Jadi dari mana dapat data tentang ini tinggi, ini rendah gitu loh. Tentu saja salah satunya itu tadi hasil prestasi tes tertulis dan tes wawancara dari yang ada di kampus ini gitu. Nah, itu yang saya mau mempertegaskan. Meskipun tadi Pak Kris menekankan bahwa secara kuantitatif itu kan perlu ya semua lah, banyak ya, tidak hanya 24 orang tapi separuh tadi dari mereka ini begitu. Itu nanti saya ada tambahan ya. Ya. Silakan Pak Kris. Kayaknya udah ya. Saya udah bolak-balik nih. Kayaknya udah. Udah ya? Ya, saya ada tambahan. Oke, silakan Pak Kris. Terima kasih Pak Lukas atas masukan, pertanyaan dan juga arahannya. Kami kembalikan juga lagi ke Pak Kris. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi saya sengaja buat pertanyaannya setelah sesi yang ini, sesi berikut ini. Yep. Ini setelah menyimak proses diskusi yang berlangsung ini, makin sangat jelas bahwa jumlah responden itu memang tidak cukup kalau 24. Jadi makin jelas. Bahkan saya akhirnya ingin agar semua populasi itu, semua mahasiswa angkatan 2018 itu diberikan kuesionernya. Diberi kuesioner, lalu nanti tentu yang akan diolah berapa yang masuk, kan begitu. Ya, jadi diberi saja semua kuesioner. Mengapa? Karena ada beberapa variabel saya amati. Pertama sekali nanti kan kita dihadapkan pada orang yang motivasinya rendah. Ya, Pak. Nanti kan ada beberapa orang yang masuk
kriteria itu gitu. Terus ada yang motivasinya tinggi, beberapa orang, dan itu kan pasti menggunakan ukuran-ukuran kan untuk menetapkan seseorang itu motivasi rendah, motivasi sedang, motivasi tinggi gitu. Nah, jika sampelmu atau respondenmu sedikit 24 orang, sebut saja ke 24 orang tuh motivasinya rendah semua. Nah, gimana kamu? Itu bikin penyakit namanya. Ya, Pak. Jadi kamu pertama-tama memang harus berikan kuesioner kepada semua yang ada di angkatan 18 itu. Nanti dari situ akan kelihatan berapa orang masuk kategori motivasi rendah, berapa orang motivasi sedang, berapa orang motivasi tinggi. Kan begitu. Itu satu. Nah, ketika bicara korelasi, itu kan lihat prestasi itu. Sebutlah indikator yang jelas itu kan IP misalnya, indeks prestasi. Lalu kan nanti ada datanya tuh. Siswa yang motivasi rendah, A, B, C, D, si Ahmad, si Budi, si Melati, si Mawar misalnya, kan begitu ya. Nah, nanti nilai IP-nya bagaimana? Si Ahmad, si Melati, si Mawar nih. Ya kan? Iya, Pak. Nah, nanti nilainya itu bisa menjadi cerminan gitu loh. Kan sebetulnya kamu ingin membuktikan kalau bicara motivasi. Pasti hipotesisnya itu kan orang dengan motivasi rendah, maka hasil belajarnya rendah, kan begitu? Iya, Pak. Nah, orang dengan motivasi tinggi, hasil belajarnya tinggi, kan begitu? Nah, siapa tahu di sekolah tinggi agama Katolik negeri keadaannya lain. Orang dengan motivasi rendah, tiba-tiba nilainya tinggi. Mengapa? Nah, sebagai seorang peneliti, hal-hal yang seperti itulah yang paling disukai. Ya, Pak. Kalau dia semuanya berkorelasi positif, enggak penting buat penelitian, ngapain? Penelitian itu namanya juga penelitian, mencari sesuatu yang menarik gitu loh. Nah, ketika ada kejadian orang dengan motivasi rendah, tapi nilai belajarnya tinggi, prestasi belajarnya tinggi, kan kamu nanti pasti akan bercerita tuh, mengapa? Nah, proses bercerita kamu itu, kamu akan dapatkan melalui namanya wawancara. Iya, Pak. Disitulah kemudian kualitatif main, teori kualitatif. Iya, Pak. Kamu hubungi mereka yang motivasi rendah ini tadi, kamu tanyai dia, Bang, Kak, misalnya seperti itu. Saya menemukan data luar biasa ini, Kak. Di awal data yang saya olah itu motivasi kakak itu berada di kriteria rendah motivasinya. Tapi kok di akhirnya kakak itu cum laude nilainya nih, di atas 3,5 IP-nya nih. Boleh Bapak, boleh kakak ceritakan. Kakak melakukan apa sebetulnya di antaranya itu, di motivasi awal dengan tengah dan akhir. Kan kira-kira begitu. Bisa ditangkap enggak kata-kata saya ini, Kristinawati? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya? Iya. Saya ini bukan apa, saya ini ingin setakat ini melahirkan banyak peneliti-peneliti baru ke depan. Setuju, Pak. Iya, Pak. Buat penelitian tuh enggak susah, asal logikanya benar. Iya, Pak. Penelitian tuh menjadi morat marit, logikanya aja udah tunggang dan langgang. Gitu. Jadi itu ya. Maka apa namanya populasimu tuh kamu biarkan saja 120 orang tuh sedikit itu. Iya, Pak. Kamu tahu nggak sih artinya populasi itu? Populasi itu keseluruhan dari apa yang mau diteliti gitu, Pak. Oh gitu. Kalau sampel? Sampel itu sebagiannya, Pak. Sebagiannya. Maksudnya populasinya itu mencakup keseluruhannya dari mahasiswanya yang diteliti. Sampel? Sampel itu sebagiannya, Pak. Nah, kata sebagian itu bisa menjerumuskanmu. Ya, Pak. Dia bukan kata sebagian.
ya, dia dipilih berdasarkan kriteria dan dipilih itu secara acak. Tahu enggak kau acak? Iya, Pak, ya. Nah, makanya purposive sampling menjadi salah. Purposive sampling itu terus terang saja untuk penelitian jenis ini dihindari. Purposive sampling itu nanti yang kamu tuju orang yang kamu kenal, orang yang biasa bersenda gurau dengan kamu, yang jawabannya bisa kau kendalikan, kan gitu. Jadi harus semua menjadi populasi sampelnya. Jadi populasi dan sampel disamakan saja. Ya. Tuh. Kalau motivasi itu tahu nggak kau artinya? Motivasi itu dorongan, Pak. Dorongan dalam diri kita sendiri untuk mencapai sesuatu. Oke, dah lulus lah kalau gitu kamu. Dah cukup dari saya. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Kris dan Pak Lukas. Luar biasa gitu ya. Artinya nanti hasil penelitiannya si Kristinawati ini akan mempengaruhi kita, Pak, dalam mempertimbangkan pedoman wawancara nanti ini atau pedoman tes masuk setakat. Benar. Ini kayaknya Ya, Pak Todi punya proyek ini, Pak. Penelitian itu berdampak seperti itu antara lain. Iya, ini Pak Todi punya proyek ini. Pak Todi ini memang luar biasa, Pak Todi ini. Kecil-kecil cabai rawit. Oke, terima kasih banyak Pak Kris. Ada masukan dari Pak Todi? Jadi kayak gini dia nanti WA. Baik, Pak. Ya, Mama kan pasti nomor 1. Terima kasih untuk penguji 1, penguji 2. Kameranya agak diturunkan, Pak Todi. Hah? Kayaknya hanya kumis yang kelihatan tuh. Iya kah? Ya. Saya nggak lihat muka saya di sini ya. Oh ya, oke. Nah, itu dia kan ganteng, cakep gitu, Bang. Jadi gini, yang menjadi ketakutan, yang paling pertama terima kasih untuk penguji 1, penguji 2, terima kasih untuk Kristinawati untuk pertanggungjawaban hari ini. Sebenarnya pekerjaan berat dari proposal penelitian adalah di mixed method ini ya, kuantitatif dan kualitatif sekali jalan. Dan begitu banyak kebanyakan orang yang takut untuk mengambil kuantitatif karena perhitungan, padahal lebih gampang kuantitatif untuk saya secara pribadi karena sudah ada aplikasi yang bisa menghitung. Ya, seperti apa yang saya sampaikan di seminar sebelumnya, yaitu bahwa yang paling penting dari kuantitatif adalah adanya definisi konseptual dan definisi operasional. Jadi konseptual itu definisi umumnya secara teoritis, lalu operasional itu kata kerjanya yang bisa diukur. Jadi seperti itu yang perlu kita bedakan antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi yang ditulis di dalam proposal ini seperti indikator itulah definisi operasional. Memang dari awal kebimbingan itu kami perlu turunkan itu karena itu harus dihitung secara statistik. Jadi penjelasan begitu banyak terkait teori-teori mungkin di kualitatif. Jadi mungkin harus diperkuat di situ definisi operasional dan konseptual dan operasional. Lalu berkaitan dengan populasi mungkin kita diskusi sedikit ya. Mungkin saya sebenarnya agak kurang sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kris berkaitan dengan populasi jumlah 120 orang, Pak Kris. Karena untuk perhitungan SPSS 120 orang itu cukup banyak. Jadi memang diambil sampel yang karakteristiknya sama dengan sistem perhitungan persentase seperti apa yang saya pernah kerjakan itu, bahwa jadi sampling itu diambil dengan karakter tertentu, dengan tujuan tertentu, dengan mewakili. Jadi perhitungannya itu ada pakai persentase sehingga sampel itu benar-benar mewakili populasi. Karena kalau kita ambil 120, mengolah data 120, ini belum mengolah data, baru kita lemparkan angket, pertanyaan itu valid atau drop untuk 120 itu sudah banyak, itu sudah makan waktu. Jadi kenapa perlu diambil sampel? Jadi 24 itu baru lempar angket hanya untuk mendapatkan
pernyataan yang valid atau drop yang bisa dipakai untuk dilanjutkan sebagai penelitian. Jadi mungkin itu, sesudah ini mungkin perlu saya diskusi lebih lanjut dengan penguji, mungkin dengan pembimbing, apakah karena populasi 120 untuk dijadikan sama dengan sampel, ini pekerjaan yang luar biasa berat. Karena apa? Sesudah ini dia harus lanjut lagi ke kualitatif untuk wawancara. Mengolah data 120 itu butuh waktu yang jauh lebih banyak. Jadi mungkin kalau sampel 24 setidaknya bahwa diambil berdasarkan rumus tertentu yang dipakai bahwa sampel bisa mewakili populasi. Nanti diperkuat, dipertajam dengan kualitatif wawancara dan observasi. Nah, dalam wawancara nanti dalam observasi yang kualitatif, silakan diperkuat dengan wawancara secara acak mungkin lebih daripada itu, atau 60, atau kalau dia mampu wawancara, dia lempar wawancara sebanyak 120 untuk memperkuat, nggak apa-apa. Tapi kalau kuantitatif, mungkin sampel untuk angket itu 24 orang aja sih. Dari PKK 1 sampai PKK 4. Nanti wawancaranya, karena sekarang kan pandemi, yang pastinya bahwa wawancara atau itu akan lempar kuesioner dan sebagainya, mungkin bisa dilemparkan kepada semua, semakin banyak semakin baik untuk memperkuat hasil analisis SPSS kuantitatif itu. Jadi mungkin itu saja dari saya, Pak Bandri. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Todi. Ini nanti akan kita bicarakan lagi waktu scoring ya. Biar kita putuskan apakah populasinya sampelnya diperbanyak atau tetap dengan 24 gitu ya. Oke, terima kasih Christina Wati dan juga teman-teman mahasiswa lain yang bergabung gitu ya. Tahap berikutnya adalah kami akan mengadakan rapat untuk sidang ini. Jadi sidang saya skors dulu. Saya minta teman-teman mahasiswa dan juga Christina untuk leave sebentar. Nanti masuk lagi dengan link yang sama. Silakan ya. Silahkan teman-teman mahasiswa, kami skors dulu. Leave dulu sebentar. Nanti bisa masuk lagi ya. Nurdiana, Dianti, dan juga Hendrikus. Leave dulu deh. Halo. Ini udah lihat, tinggal buka, tinggal buka di situ. belum muncul dari Pak Kris nih. Punya Pak Kris belum muncul nih. Punya Pak Kris belum muncul nih. Itu bagaimana Pak ya kira-kira ya soal sampel itu? Karena kalau itu dia harus lempar lagi valid kok kan.
Besok juga seperti itu. Hah? Besok juga ada yang pakai kunci. Nah, itu bagaimana Pak? Iya kan? Kalau 120 itu banyak. Banyak. Dan ini 144. Dia buat sampel nggak? Sampel 144. Lain, baik. Ini tinggal ada proses. Kualitas dengan SPSS. Dia punya populasinya berapa? Satu angkatan saja. Dia aku sih kalau mintanya satu angkatan sampai semester. Semester 6, semester 8. Tidak pakai persentase. Yang rumus, yang ensemble apa itu yang sampel. Odi, Hai bro. kau jangan ngomong sendiri kok. Saya omong dengan Agnes dan Bu Magda. Mana videonya? Kau nih. Kenapa bro? Bagaimana diskusinya? Begitu. Dan tinggal lihat nanti proses nilai udah kasih. Kalau dengan ayo bro. Yo. Gitu. Itu ini apa? Jadi setelah omong dengan Pak Agnes dan Bu Magda, gitu nanti apa? Sampelnya 24 tetap ada. Nanti kualitatifnya itu yang dianggap. Suaramu unmute dulu. Sorry. Kau. Bro. Yo. Unmute dulu. Jadi gini, sampelnya tetap 24. Ya. Karena untuk SPSS yang valid drop itu pernyataan itu, kalau 120 itu terlalu banyak, memang itu berat banget. Jadi nanti waktu kualitatif. Nah, kualitatif itu kan nanti dia ada lempar lagi kan? Ya. Lempar itu beberapa pertanyaan kuesioner yang harus dijawab kan? Nah, itu silakan dilemparkan, semakin banyak responden yang menjawabkan semakin baik. Ya. Nah, tapi di kuantitatifnya itu sampelnya itu setidak-tidaknya mewakili karakteristik tiap kelas gitu loh. Jadi apa yang jadi takutan, apa yang menjadi masukan Pak Kris itu yang memang harus diperhatikan gitu loh. Ya. Jadi kan waktu itu kan kita pernah bicarakan soal data awal mereka. Kita lihat supaya pertanyaan ketakutan Pak Kris tidak terjadi. Jadi dari awal permintaan Pak Kris itu kan yang pertanyaan nomor 3 tuh di masalah tuh bagaimana prestasi. Nah, itu kan data awal. Lalu mapping. Setelah mapping tuh sampelnya itu berdasarkan mapping. Jadi nomor 4, bagaimana korelasi antara kemandirian dan prestasi? Nah, itu terjawab begitu loh maksudnya. Artinya, atau mungkin ditambahkan sampelnya gitu loh. Kalau 24 itu kan 24 dibagi 4 kelas itu kan 6 ya. 6 per kelas per PKK itu artinya 3 terendah, 3 paling atas. Itu mungkin terlalu sedikit ya. Karena dia harus sebenarnya bro 120 itu kemarin sempat diskusi dengan Hugo dulu juga kan. Ya. Kalau karakteristiknya sama nggak ada masalah. Nah, sampel itu mewakili populasi, karakter sama, tujuan tertentu dengan itu nggak ada masalah. Ya. 30 itu aja berarti ya. Nah, kalau rasa apa biar diperbanyak lagi. Iya, biar karena 3 per kelas itu 6 per kelas itu agak kurang representatif sih. Karena nanti banyak bro. Kena ke margin errornya nanti. Nah itu. Oke ya. Begitu. Oke. Berarti amin ya. Iya. Dia tentang apa nih? Prestasi. Prestasi belajar. Motivasi awal terhadap prestasi belajar. Motivasi pengaruh? Pengaruh motivasi awal terhadap prestasi belajar. Dari angkatan enggak, cuma yang angkatan 2018. Yang sekarang semester 4. 120 mereka. 120 dengan sampel berapa gitu Pak dia? Ini rumus Lovin aja kalau mau pakai sampel nih. Nah, ini nih. Dia kalau 120 itu
Ya, hitungnya itu 120 per 1 tambah 120 kali 0,05 kuadrat. 1 tambah 120 kali 0,5. Ini kuadrat dulu. Dikuadratkan dulu kali 0,25. 0,00. Sebentar ya, Chris. Para dosen masih sibuk. 0,3. 120 bagi 1,3. 120. Banyakan. Salah tuh. Bentar. 120 per 1 tambah. 120 iyalah. Benar ini kan. 1 tambah 2,5. Ya benar nggak? 120 kali 0,0025. 0,3 benar. 1 tambah 0,3. 1,3 kan? 120 per 92. Benar 92. Coba 1000 kali 0,0025 2,5 tambah 1 3,5 1000 bagi 3,5 2,5 benar 92. Nah nanti dari per PKK itu kayak 92 bagi 4 23. Itu 23 itu per PKK harusnya 23. Ini yang salah. Bentar ya. Berarti masing-masing PKK 23 ya? Masing-masing PKK. Iya. Artinya yang disampaikan Pak Kris tadi itu bahwa minimal 50% itu benar. Ada juga pakai Yakub anak ini. Pakai apa? Tapi kalau kemarin dengan Hugo itu purposif itu dia ambil seperempatnya nggak ada masalah. Yang penting purposif itu karakteristiknya sama. Statistiknya. Udah bro, nggak apa-apa. Panggil udah. Nanti baru kita coba kita lihat. Udah masuk ini mereka nih. Oh udah. Yeay. Oh. Oke. Oke. Sorry. Ya oke. Itu karena proposalnya si Chris ini luar biasa ya. Jadi, oh bentar. Mana yang saya tunjukkan nih? Oke, selamat datang kembali Chris dan teman-teman mahasiswa lainnya. Skors kami buka lagi, sidang kami buka lagi. Setelah diskusi dengan antara penguji dan pembimbing, soal populasi nanti akan dibicarakan lagi secara lebih khusus dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya, Chris? Oke ya. Nah, Bapak Chris dan juga Pak Lukas dan Pak Todi izinkan saya membacakan berita acara hasil seminar proposal. Boleh ya? Kayaknya nggak dibolehkan nih. Lanjut. Oke. Berita acara hasil seminar proposal Rabu 24 Juli. Hei. 24 apa 24? Bisa Pak Todi. Senin Pak Todi. Senin dari Pak Todi. Oke. Juni 2020 ya. Juni bukan Juli.
Juni. Saya juga salah jadinya. Juni 2020, Setakat Negeri Pontianak atas nama mahasiswa Krisnawati dengan judul Pengaruh Motivasi Awal Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa 2018 di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Judul tidak berubah. Dengan hasil diterima, diperbaiki, dan tidak perlu diseminarkan lagi dengan nilai 78,12. Dia batu di konversi. Amin. Ya. 78. Ya. 78. Jadi amin ya. Selamat ya Kris ya. Kristinawati. Lalu ini tanda tangan virtual belum ada. Nanti sudah ditandatangani. Demikian untuk dimaklumi. Proposal penelitian yang telah diperbaiki harus diserahkan kepada Ketua Program Studi sebagai syarat pembuatan surat penelitian selembat-lembatnya pada tanggal 12 Juli ya 2020. Nanti ini akan diserahkan kepada Kristinawati, catatan-catatan dari para dosen dan juga catatan dari para pembimbing 1 dan 2. Demikian kira-kira pembacaan hasil seminar proposal atas nama Kristinawati. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Christianus atau MSI dan juga Pak Lukas Ahen SSMPD, MMPD, dan Pak Todi sebagai pembimbing 2 atas waktu bersama kita, dan juga Kris dan juga teman-teman mahasiswa lain yang bergabung di sini. Demikian sidang seminar proposal Saudari Kristinawati. Saya minta kesediaan Kristinawati untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan, Dek. Kedengaran? Amin. Bapa membimbing kami, berkat-Mu, puji dan kegiatan mereka selanjutnya. Kalau Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami hanya kegiatan pada hari itu, sehingga dapat berjalan dengan baik. Semua doa ini kami buat dalam nama Nurul Kristus Tuhan kami. Amin. Putra Roh Kudus. Amin. Nih, ambil. Ya, Pak. Nih. Gurau jabe. Selamat sore. Lip ya. Sudah. Makan lo, harus makan pulang. Enak tuh. Orang makannya di rumah. Ini belum makan, Pak. Ayo makan lo. Sebenarnya jalanan tidak macet, gila macet terus. Tak kedengaran suara. Bu Nata, gimana proposalmu? Berakhir. Indonesia tidak boleh naik haji. Oke Pak Lukas ya. Sip. Ya, saya mau ngomong nggak jadi. Iya, silakan. Gimana proposalmu? Pak, udah di dikoreksi kah? Sudah aku kirim kah? Sudah Pak, di WA waktu itu. Kapan aku kirim, Dek? Udah Pak, Bapak bilang besok saya lihat katanya. Bu Nata. Di WA Pak. Tuhan Yesus ya. Kapan deadline-mu? Tanggal 6. Tanggal 6 Juli ya? Terakhir Pak. Oh, Jumat kemarin kau kirimnya. Iya Pak. Coba kau kirim ke email tadi. Email saya lagi bermasalah Pak. Bermasalah terus email tuh. Iya. Ada waktunya nanti bagus, nanti lagi kayak gitu Pak. Yes. Kasih minum tua dulu email tuh. Ya, nanti mabok dia Pak. Aduh. Tapi kemarin masukan dari penguji itu bisa ditangkap ya? Bisa Pak. Nah, ya yang penting dipertegas saja. Pembimbing 2 Pak Todi kan? Iya Pak. Sudah dengan Tadi Pak udah ngomong juga sama Pak Todi. Sudah? Sudah. Oke.
Maksudnya nanti kalau bisa kita ngobrol lewat Zoom aja gini ya. Oh, Zoom, iya Pak. Nah, biar lebih jelas, Bah. Oke Tapi Pak. bukan Ponti gitu orang bilangnya. Siapa itu? Pak, Sinta tuh di Ponti, Pak. Nggak Iya, perlu Pak. itu pakai Zoom nanti habis kuota Bapak. Kota kampus kata Bapak. Saya pakai wifi. Bapak kan pakai Tapi wifi. Sinta kan pakai itu, Pak. Itu siapa tuh? SD Pak, SD. Oh, Yang baru seminar tadi. Yang cantik tuh, Pak. ini cantik-cantik semua kok. Ya. Aku. Lalu Pak, bagaimana Pak Apanya? konsulnya? Bagaimana kamu benar cantikin? Saya pikir bagaimana perasaan saya. Konsulnya itu pakai Zoom aja atau kalau ke kampus sih agak berat ya. Iyalah, oke lah Pak. Saya masih agak sering di rumah nih. Iya Pak. Ya. Gak apa-apa. Yang penting kuotamu kuat kan. Teman-teman lain juga saya minta untuk Zoom, tapi tergantung sih. Kemarin misalnya dengan siapa nih si Henrikus Jilom, kami pakai Zoom itu lancar. Oh iya Pak. Jadi langsung kita edit sama-sama kan, langsung cek, perbaiki, edit sama-sama gitu. Woi. Gitu kira-kira deh ya. Oke Pak. Kamu enggak? Ya. Pak, ada salam. Pak, ada salam, Pak. Nah, Ada salam. salam dari siapa? Dari Rosiana. Rosiana yang mana ya? Tapi Bapak ada punya istri katanya. Kontak kita nih. Gaya. Mereka nih. Pura-pura jomblo. Intermezzo Pak, intermezzo. Jangan pura-pura jomblo. Sinta jomblo, Pak. Duduhai. Pak, doakan saya biar saya dapat pacar, kata Bapak bilang. Saya doakan kita supaya jadi Masa suster. tengah seminar kita diulok kayak gitu Pak. Cuma adalah saya jauh jawabnya. Saya doakan Yosinta jadi suster dah. Iya. Amin. Oke deh ya, oke ya. Oke, makasih Pak. Oke ya, semangat ya.